Halo, selamat sore Tiara. Selamat sore, Pak. Oke, bisa perkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Cantika Putri. Saya dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa dari jurusan Teknik Kimia. Oke, baik. Tiara, saya panggilnya Tiara ya. Iya, Pak. Oke, Tiara. Tiara ikut, ini sekarang Tiara lagi ambil pelatihan apa ya? Pelatihan ISO 9001 banding 2015. Ap- Apa sih itu? Eh, itu mengenai sertifikasi untuk Quality Management System. Oh, oke. Berapa lama kamu ngelakuin itu? Selama 2 hari dari tanggal 9 Agustus hingga tanggal 10 Agustus. Oh, oke, baik. Nah, selama 2 hari itu kamu ngapain aja ya? Di hari pertama saya itu mendapatkan materi Mm-mm. dari materi pertama hingga materi eh, ketiga, kemudian dilanjutkan sisanya itu di hari kedua dan juga di hari kedua itu ada pemaparan materi pemaparan materinya itu sesuai dengan subtema pada masing-masing peserta. Ini berdua-berdua gitu, Destra. Sebentar ya Tiara. Iya, Pak. Ini Mas disuruh ke sini. Iya, Pak. Kak ada Tiara ini. Belum kelar. Dir, lu bisa nge-outin sih. Untuk Nimas, segera keluar dulu ya. Belum dipanggil soalnya. Oke, ntar ya nih Mas tunggu dipanggil. Baru datang lagi, oke? Oke Tiara. Nah, 2 hari tadi. Di hari keduanya ada tuh apa? Tadi gimana? Di hari keduanya? Di hari kedua itu ada pemaparan dari materi-materi yang diberikan pada masing-masing pesertanya itu dengan subtema yang berbeda-beda. Apa subtema yang kamu dapat? Untuk saya sendiri itu perencanaan dan penjadwalan produksi. Perencanaan dan penjadwalan produksi. Oke. Apa sih itu perencanaan dan penjadwalan produksi kamu yang kamu kerjain itu? Bisa ceritakan nggak? Jadi eh, saya itu mendapat tema itu eh, kan perencanaan dan penjadwalan produksi sehingga yang saya paparkan itu mengenai bagaimana merencanakan dan juga menjadwalkan suatu produksi operasi. Gitu. eh Pada saat tadi apa judulnya kamu tadi, Tiara? Perencanaan dan penjadwalan produksi. Perencanaan dan penjadwalan produksi. Itu tuh ada di kalau di ISO ada di klausul berapa sih perencanaan dan penjadwalan produksi itu? eh ada di klausul Klausul berapa? Perencanaan dan penjadwalan produksi gitu. Nah, itu kamu di klausul berapa sih perencanaan dan penjadwalan produksi itu kegiatannya gitu ya di ISO 9001 itu klausul eh, berapa ya? ada di klausul 8 titik Klausul 8. satu kalau tidak salah ya Pak. 8 berapa? 8.1. 8.1. 8.1 itu apa ya? 8.1 itu tentang perencanaan operasional dan pengendalian ya. Oh, salah ya. Tentang perencanaan gimana gimana? 8.1 itu tentang apa?
8.1 itu tentang perencanaan operasional dan pengendalian. Oke, Itu kan berarti termasuk dari perencanaan juga. oke, baik kalau gitu. Nah, kalau seandainya gini, Tiara, hmm, ada sebuah produksi dilakukan gitu ya, tapi ternyata dia tidak sesuai dengan perencanaan yang diberikan, gitu. Nah, itu melanggar klausul berapa ya? Misalnya hari ini harusnya bikin donat rasa coklat, ternyata dia bikinnya donat rasa melon gitu. Nah, eh, temuan itu kira-kira melanggar klausul berapa ya? Kalau menurut kamu? Hmm, sebentar Bapak. Untuk itu usul Klausul 'Jika terjadi penyimpangannya apa Bang, berarti? iya, iya terjadi penyimpangan. Klausul berapa itu? Klausul 8 8? 8.7 ya Bapak. 8.7 apa tuh? Tentang pengendalian ketidaksesuaian hasil. Pengendalian tentang pengendalian Pengendalian ketidaksesuaian hasil. ketidaksesuaian. Oh, oke, baik kalau gitu. Oke, Tiara Cantika, saya sudah selesai untuk menguji secara lisan. Kamu boleh kembali untuk menyelesaikan tugasmu yang lain. Oke, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke, boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Faris telah mengizinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adfaris Fial Faiz dari jurusan Teknik Industri Untirta, Oke, semester 2. Oke, oke, Atfal ini udah yang ketiga ya. iya, Gak Pak. bosen ya, Val ya? Oke. Nah, Atfal ini sekarang lagi ngambil pelatihan apa? Quality Management System, Pak. Destra kok Niza masuk? Ini ada Atfal. Yang mana dulu? Siapa dulu? Nizam atau Atfal? Mohon Tadi, maaf ya untuk peserta atas nama Nizam. Harusnya masuk ke room yang paling awal, bukan memilih room.
Gimana cara Tidak, hitungnya? Ada bingung ya. iya, mohon maaf ya. Oke, Tidak Nizam usah nanti memilih balik lagi pro, ya. langsung Oke, direkrut. oke, yuk. Ya, Atpal, hari ini ambil pelatihan apa? Quality Management System, Pak. Oke, Quality Management System. Berapa lama ambil itu? 2 hari, Pak. Dua Hari per hari. ya. Oke, ngapain aja tuh selama 2 hari? Boleh ceritain? Untuk hari pertama itu eh, diberi materi, lalu sesi diskusi, kemudian tanya jawab di komentar. Yang hari kedua itu presentasi, Pak. Presentasi, apa yang Ya. dipresentasiin? eh yang dipresentasiin materi saya itu tentang merencanakan kebutuhan material. Merencanakan kebutuhan material. Gimana tuh? Kamu bikin perencanaan kebutuhan material tuh kayak gimana? Itu merencanakan bahan baku, komponen, ataupun suku cadang yang dibutuhkan untuk proses produksi Mm-mm. dalam jumlah yang tepat, Mm-mm. waktu yang tepat, dan dengan biaya yang efisien, Pak. Oke. Ada ada teknik-teknik khusus nggak itu supaya eh, perencanaannya berhasil? Ada, Pak. Gimana tuh? Teknik itu ada namanya teknik forecasting. Jadi itu Apa teknik itu untuk teknik meramal forecasting? kebutuhan material di masa depan. Jadi itu ada eh, 3 teknik forecasting. Yang pertama itu Hmm. teknik forecasting kuantitatif, yaitu menggunakan data historis ataupun hitung-hitungan, metode statistik. Hmm. Eh, itu ada moving average, terus exponential smoothing, regresi linear, ataupun time series analysis. Oke, baik. Terus yang kedua Mhm. itu ada forecasting kualitatif, itu menggunakan penilaian subjektif dari Mhm. pendapat ahli. Contohnya itu DLP method dan market research. Yang ketiga Oke. itu forecasting eh, kuantitatif dan kualitatif, Pak. Jadi hybrid, hybrid. Hybrid gitu. Kombinasi ya. Iya, Oke, Pak. oke, Atfal. Nah, tadi kamu judulnya apa, Atfal? Eh, Merencanakan kebutuhan material. Merencanakan kebutuhan material. Nah, kalau di ISO 9001, proses merencanakan kebutuhan material itu masuk di klausul berapa ya? Itu masuk ke klausul 6, Pak, perencanaan, atau enggak 6 sama 8 perencanaan 6 sama berapa? operasi. Iya, Pak. 6-nya 6 berapa? 8-nya 8 berapa? Sebentar, Pak. Silakan. Udah? Bisa? 6 berapa? 8 berapa? Atau ganti Eh, lagi? Nggak itu 6, nggak 8. kalau di 8 itu 8.1 itu perencanaan dan pengendalian operasi. Oke. Terus Kalau kalau di di 6? kalau di 6-nya, Adalah sih. bentar, Pak. Eh, di 6-nya itu 6.2, Pak. Apa itu 6.2? Tujuan, mutu, dan perencanaan untuk mencapainya. Tujuan, mutu, dan perencanaan untuk mencapainya. Mencapainya. Oke, baik kalau gitu. Nah, atau Ya, pada Pak. saat kamu merencanakan apa? Topikmu tadi apa? Merencanakan kebutuhan material ya.
Iya, Pada saat kamu melakukan perencanaan kebutuhan material, kamu punya resiko nggak yang harus kamu hitung? eh ada Pak. Ada. Apa tuh resikonya? Kalau merencanakan kebutuhan material itu biasanya resikonya itu stoknya itu bisa kadang terlalu banyak di gudang. Habis Mm-mm. itu sama minim stok, Pak. Itu resikonya. Jadi pas ngebuat barang itu jadi bottleneck. Nah, pas lagi kamu mempertimbangkan resiko itu masuk ke klausul berapa ya? Resiko. Hmm, Mm-mm. sebentar, Pak. Ya, silakan. Itu masuk ke eh, 6.1 tindakan untuk menangani resiko dan peluang. Oke, 6.1 tindakan. Untuk menangani resiko dan peluang. Oke, Atfal, thank you. Saya sudah bertanya 3 hal pada kamu. Silakan kamu melanjutkan tugasmu yang belum selesai. Terima kasih sudah memenuhi panggilannya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo, bisa perkenalkan diri? Ya, perkenalkan nama saya Nimas Dwi Sakti dari Teknik Kimia angkatan 2003. Oke, suaranya bisa diperbesar lagi, nih Mas? Ya, ya, sudah terdengar jelas. Ya, segitu, cukup. Oke, nih Mas. Nih Mas sekarang lagi ikut pelatihan apa ya? Ikut pelatihan ISO 9001 yang tahun 2015 tentang Quality Management System. Oke, baik. Berapa hari itu? 2 hari. 2 hari. 2 hari itu ngapain aja ya? Yang untuk hari pertama itu pemberian materi, kemudian untuk sesi tanya jawab setiap materinya, kemudian ada juga pertanyaan di kolom komentar kan kita jawab juga. Kemudian hari hari kedua ini eh, kita presentasi ulang tugas dari tugas video, Mm-mm. kemudian di review tugasnya dan pertanyaan, kemudian lanjut ke materi lagi. Oke. Tugas videonya tugas apa sih yang kamu dapat? Untuk saya dapatnya melakukan analisis masalah di yang terjadi di aktivitas produksi. Oke, analisis masalah yang terjadi pada aktivitas produksi. Itu ya. Itu menceritakan tentang apa sih, nih Mas? Itu menceritakan gimana eh, menyelesaikan masalah misal ada di produksi gitu. Mm. Masalah-masalah yang ada di produksi apa aja? Kalau sebenarnya banyak kayak ada misalkan dari SDM atau mungkin em, produk yang dihasilkan gitu atau prosesnya, Mhm. proses proses produksinya. Mm-mm.
Oke. Nih Mas, Ya, kalau mengatasi masalah pada aktivitas produksi itu berada di klausul berapa ya di ISO? identifikasi masalah itu itu di yang dievaluasi yang di klausul 9 9 berapa? 9.1 di monitoring, pengukuran, evaluasi, pengukuran, analisis dan evaluasi. Oke, masuk ke situ ya itu ya. Oke. Nah, eh, Mas, kan kamu sekarang ikut pelatihan nih ya, ikut pelatihan ini. Nah, tiba-tiba nanti perusahaanmu minta kamu untuk mentransfer ilmu yang kamu punya gitu menjadi pengetahuan untuk perusahaan gitu ya. Nah, Ya, itu kalau pengetahuan perusahaan eh itu diaturnya di ISO klausul berapa ya? pengetahuan Pengetahuan perusahaan. In- dokumentasi di Bukan pengelolaan pengetahuan perusahaan. Mm-mm. Itu klausul berapa ya? di klausul 4. Klausul berapa? Tentang perusahaannya yang Tentang pada pengetahuannya, pengelolaan pengetahuannya. di 7 di sumber daya. 7 berapa? 7 75. 75 ya. Oke, baik. Oke, saya rasa cukup nih, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke, silakan lanjutkan tugasnya. Oke, lanjut. Baru 3 orang. Oke, silakan perkenalkan diri. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nizam Adil Samudra dari Teknik Kimia Untirta. Oke. Saat ini sedang mengikuti pelatihan apa ya? Nggak apa-apa, bisa ulangin nggak? Saat ini sedang mengikuti pelatihan apa? Eh, saat ini sedang mengikuti pelatihan Certificate Understanding IT Management System ISO Oke. 9001. Berapa lama? Selama 2 hari Selama 2 hari itu ngapain aja? mempelajari tentang ISO 9001, khususnya itu Mhm. dari prinsip manajemen mutunya. Oke. Lalu, selama 2 hari belajar prinsip manajemen mutu aja. Untuk yang hari pertama itu fokusnya itu belajarnya mulai dari fokus pada pelanggan Oke. sampai ke kepemimpinan kayak leadership. Oke. Lalu, Kemudian untuk hari-hari selanjutnya itu dilanjutkan sampai ke yang yang terakhir tadi itu sampai ke yang peningkatan gitu. oke. Sampai di peningkatan ya tadi ya.
Oke. Lalu eh, melakukan sesuatu kah? Ada pemberian-pemberian tugas gitu nggak? Sebentar ya Pak, suaranya agak apa dengar. Saya tutup pintu dulu ya, Pak. Oke, silakan. Mohon maaf Pak, bisa diulangin. Ya, selama 2 hari itu kamu dapat tugas-tugas nggak? Iya Pak, dapat tugas. Apa tuh tugasmu? Untuk tugas yang pertama itu, saya itu membahas tentang mengendalikan persediaan atau inventory untuk tugas khusus yang saya jelasin melalui presentasi. Oke, boleh ceritain itu tentang apa sih? Jadi untuk materi ini tuh membahas banyak hal sih, mulai dari konsep dasar manajemen persediaannya, kemudian ada klasifikasi persediaan, kemudian ada Klasifikasi juga persediaan apa aja? klasifikasi persediaan itu bisa dilihat dari banyak hal sih Pak. Kalau Mm-mm. dilihat dari apa sih barangnya itu kan ada yang barang mentah ya, barang mentah, kemudian ada barang setengah jadi, dan ada barang yang sudah jadi. Oke. Dan yang tadi itu kalau nggak salah itu ada MRO, kalau nggak salah MRO itu kayak tentang barang penunjang kegiatan perusahaan gitu sih. Oke. Tadi judul kamu apa tugasnya? Apa Pak? Judul tugasnya apa tadi? Tentang mengendalikan persediaan, inventory. Oh, inventory. Nah, di ISO 9001 mengendalikan persediaan itu masuk ke klausul berapa ya? Mengendalikan persediaan. Mengendalikan persediaan. Iya, Wow, sorry. iya, klausul berapa itu? Di ISO-nya ya Pak ya? Iya, Kalau nggak salah di klausul 8 ya Pak ya? klausul 8 apa? 8 berapa? Klausul 8 yang tentang operation, Eh, kayak klausul 8.4 8.4 itu apa? pengendalian proses eksternal produk dan layanan. Oh gitu. Pengendalian proses eksternal produk dan layanan. Berarti pengendalian material itu pengendalian eksternal gitu kah? Untuk bagian inventory ya Pak ya? Mm-mm. Itu bagian itu internal sih Pak. Iya, internal. Terus kok itu? Terus masuk Kok juga kayaknya masuknya Kak ke 8 titik tadi titik 8 4 titik ya? 8.5 8.5 ya, tentang produksi dan penyediaan layanan. tentang produksi dan penyediaan Layan layanan. Jadi pengendalian material tadi pengendalian inventory ya kamu ya? iya Pak. Itu kan masuknya kan ke produksi ya Pak. Ada Mm-mm. hubungannya gitu. Hmm. Oke, baik kalau gitu. Nah, eh kalau seandainya case-nya adalah sebentar ya. Case-nya adalah tentang mengevaluasi kepemimpinan ya. Itu klausul berapa ya? Masih kepemimpinan ya. Yang di konteks dibahas di materi yang dikasih melalui video atau di Iya, bagian iya, iya. Kita nih di mau mengevaluasi kepemimpinan gitu. Mau mengevaluasi kepemimpinan misalnya oh, oh, eh klausul di
5 leadership. Klausul 5 leadership. 5 Ya, berapa? spesifiknya Pak. Mm-mm. Kan 5 ada banyak ya. Oh iya Pak. Mm-mm. 5 berapa yang menyebutkan untuk mengevaluasi kepemimpinan? Kalau klausul 5 doang kan kepemimpinannya aja. Nah, mengevaluasinya klausul berapa ya? Fokusnya ya Pak ya. Mm-mm. Klausul berapa tuh dia? Untuk kepemimpinan kan Pak. Mm-mm. Evaluasinya ya. Mengevaluasi kepemimpinannya itu klausul berapa? Itu di luar dari klausul 5 bukan Pak? Iya, klausul berapa? Saya tanya. Justru Nizam, Oh, saya nanya nih. Bukan kamu kalau saatnya bertanya. Kan saya yang kalau nanya. Oke? kalau untuk fokus di kepemimpinan itu kan ada hubungannya manajemen ya Pak ya. Ya, nah pertanyaannya sekarang, ketika kita mau mengevaluasi kepemimpinannya, itu masuk ke klausul berapa? Gitu. Klausul s- tentang evaluasi manajemen itu kan sih Pak. Iya, klausul berapa itu? 8.3 Pak. 8.3 itu bunyinya apa? Tentang apa? Eh 8.3 sih. 9.3 ya Pak. 9.3 itu apa? Tentang manajemen review Manajemen review. ya. Oke. Hmm. Jadi kalau untuk mengevaluasi kepemimpinan itu adanya di 9.3 manajemen review, begitu? Iya saya pikir. Oke, baik kalau gitu. Ya, sudah tiga pertanyaan yang saya tanyakan ke Nizam. Nizam boleh kembali untuk melanjutkan tugasnya ya. Silakan. Pak, terima kasih. Halo, silakan perkenalkan diri. Halo, Ya, Assalamualaikum silakan warahmatullahi perkenalkan diri. wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Tabina Khalifah Ramadina. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Kimia 2024. Oke, baik. Tabina, hari ini ikut pelatihan apa? Ikut pelatihan ISO 9001 Manajemen Mutu, Pak. Berapa lama? Berapa lama
selama 2 hari ini, di hari pertama itu ada penjelasan materi dari saya dan juga para peserta lainnya, juga dari Bapak sebagai pemateri. Di hari Lalu pertama kamu menjelaskan apa? mengendalikan aktivitas produksi, Pak. Oh, itu di hari pertama, bukan di Eh, hari itu kedua. di hari pertama gimana, Pak? Gimana tadi di hari pertama? Di hari pertama Bapak menjelaskan, maaf Pak, Aha, menjelaskan materi. oke. Lalu Lalu gimana Pak? hari keduanya, Oh, hari keduanya itu kita melakukan beberapa presentasi, baik saya ataupun para peserta lainnya Pak, mengenai oke. eh, manajemen mutu ini dengan Nah, materi yang berbeda. kamu presentasinya tentang apa? Kalau saya itu tentang mengendalikan produksi, aktivitas produksi Pak. Mengendalikan aktivitas produksi. Gimana sih mengendalikan aktivitas produksi? Ceritain dong. Mengendalikan aktivitas produksi itu kan konsep dasarnya itu pasti kegiatan yang memantau dan mengendalikan proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktunya itu bisa efektif, tapi produk yang dihasilkan itu bagus dan konsisten gitu ke depan. Jadi Oke. output dan produk yang dihasilkan itu sesuai dengan target kita gitu. Oke, baik. Nah, kalau eh, itu masuk ke klausul berapa ya di ISO? Bagaimana Pak? Itu masuk ke klausul berapa ya kegiatan yang kamu ceritain tadi di ISO itu masuk ke klausul berapa? Eh, Untuk itu, karena kita itu mengendalikan produksi, itu ke operasi, Pak, di klausul ke 8 kalau nggak salah, Pak. 8 berapa? Yang operasi. Iya, 8 berapa? 8 kan ada banyak sampai 87 ya? Oh Yang iya, berapa? Eh, sebentar, Pak. Mm-mm. Hmm. Yang 8 eh, 4, Pak, kalau nggak salah. 84 itu apa? Mengendalikan produksi, eh, aktivitas, Pak, aktivitas produksi. Coba baca lagi 84 judulnya apa? Bentar, Pak. Tadi saya jawabnya 84 ya, Pak. Iya. Kalau nggak salah 84 itu tentang pengendalian proses produk dan layanan yang disediakan oleh pihak Oke. eksternal. Heeh. Nah, betul nggak? Masuk ke situ, betul. 84. Iya, Pak. Oke, baik, Tabina. Tabina, prinsip manajemen mutu itu ada berapa sih? Ada tuh, kalau saya ingat saya itu ada 7, Pak. Oke, ada 7. Bisa sebutkan? Sebentar ya, Pak. Hmm. Ada 7 itu, ada yang pertama customer focus, terus ada leadership, ada eh, engagement of people, terus eh, process approach, terus improvement, terus evidence based decision making, sama eh, hubungan antar manajemen gitu Pak, relationship management. Oke, jelasin dong tentang relationship management maksudnya apa sih? Relasi manajemen itu, eh, maaf jika ada kesalahan ya Pak, maksud saya itu kayak relasi atau hubungan kita dengan sesama manajemen, kayak misalnya eh, di bagian produksi atau atasannya gitu, kita tuh harus kayak ngejaga hubungan kita sama mereka biar nggak ada kesalahan gitu dalam Oke. proses produksi gitu Pak. Ya, baik, Tabina. Terima kasih. Sudah 3 pertanyaan kamu jawab. Silakan kembali untuk menyelesaikan tugasnya ya.
Oh iya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, dua lagi ya. Halo, loh kemana? Baru disapa halo. Halo, Iya, halo Bapak. silakan perkenalkan diri. Oh iya, boleh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Lian Lina, kuliah di Untirta, semester 2. Oke. Alia ikut pelatihan apa hari ini? Hari ini lagi ikut pelatihan ISO 9001 tentang manajemen mutu. Berapa lama? Selama 2 hari, yang dimana dalam hari pertama sendiri itu eh, tentang pembahasan materi melalui video. Jadi kita pemahaman mandiri gitu melalui video, Oke. sehingga nanti pas di akhir sesi itu juga dikasih tugas, yaitu kalau untuk saya sendiri itu dapat tugas tentang menyusun alur proses produksi, yang dimana saya menyampaikan hasil tugas saya melalui video pemaparan. Hmm. Tuh, dan untuk di hari keduanya itu saya melakukan pemaparan tentang menyusun alur proses produksinya juga, dan juga teman-teman saya yang lainnya dilanjutkan dengan pemaparan video dari eh, PT Jabar Mitra Utamanya sendiri, dilanjutkan hingga selesai hingga klausul 10. Lalu Oke. lanjut tes lisan dan tulis sekarang Oke, baik kalau gitu. Alia, apa namanya tadi dapat tugasnya apa? Judulnya? tentang menyusun alur proses produksi, Bapak. Gimana sih nyusun alur proses produksi? Oke, sebenarnya untuk apa ya, secara dasar proses produksi itu kayak tentang tahapan gitu, cara mengubah input menjadi outputnya, yang dimana Hmm. terdapat beberapa jenis, ada 3, Hmm. yaitu ada tentang terputus-putus atau intermittent, terus juga ada continuous atau terus-menerus, dan juga campuran. Nah, Hmm. selain itu ada beberapa cara atau cara urutan itu penyusunannya, dari Hmm. mulai planning, terus routing, terus juga scheduling, dispatching, dan juga follow up. Nah, untuk materi saya sendiri itu tidak hanya tentang bagaimana penyusunannya, tetapi juga tentang penyempurnaan atau perbaikannya. Nah, untuk penyempurnaannya ini didukung oleh beberapa metode, yang Hmm. salah satunya itu ada terkait dengan eh, metode ataupun teknik dari Kaizen. Terus ada juga plan, do, check, dan juga act. Terus ada juga menggunakan Six Sigma, itu tentang penyempurnaan dan juga perbaikan teknik-tekniknya. Terus selain itu juga terdapat mengenai tentang efisiensi dan juga bottleneck sih, Pak. Nah, Oke. untuk efisiensi ini biasanya dia menggunakan namanya tuh KPI. Ya, ya, Oke. seingat saya sih Oke. segitu sih, Pak. KPI, ya. Ya, KPI. Oke, tadi judulnya apa? Judul tugas kamu? Menyusun alur proses produksi. Oke, kamu menyusun alur proses produksi itu masuk ke klausul berapa ya di ISO? Kegiatan menyusun alur proses produksi. Oke, Bapak, untuk klausulnya sendiri tuh klausul 8 ya, Pak. Kalau nggak Oke. salah tuh judulnya sendiri tuh ada kok, 8 berapa? klausulnya sendiri tuh, ya, kan 8 8 tuh berapa? operasi apa ya? Kalau untuk perencana, kalau untuk 8 berapanya tuh 8.1, yaitu perencanaan. Oke, perencanaan operasi.
Iya, Gitu, oke. Alia, tahu ya Bapak. prinsip manajemen mutu? Alia tahu prinsip manajemen mutu? Ya Bapak tahu ada 7 ya waktu itu saya pernah melihat dari video Apa Tempo aja? sendiri. Kalau ada Yang 7? pertama itu ada terkait dengan fokus pelanggan, terus juga ada tentang kepemimpinan, Mhm. terus juga ada tentang keterlibatan kayak karyawan ataupun orang-orangnya, terus Mhm. juga ada tentang pendekatan proses, terus juga Mhm. ada juga terkait dengan perbaikan berkelanjutannya gitu. Terus juga ada tentang eh, manajemen kayak hubungannya gitu loh Pak. Terus yang terakhir Oke. ada tentang pengambilan keputusannya. Itu sih yang saya ketahui. Oke, baik kalau gitu. Ya, Alia terima kasih. Sudah 3 pertanyaan yang saya tanyakan ke kamu. Kamu silakan lanjutkan kembali aktivitas kamu ya. Oke, Oke, terima kasih. baik. Ya, Terima kasih Bapak. sama-sama. Satu lagi, yuk. Satu lagi siapa? Jalu. Jalu belum nih? Jalu, sudah ada belum? Jalunya. Yuk, satu lagi Jalu, ayo. Sebentar, sebentar, Faris sedang masuk ruangan. Oh, oke. Oke, halo, silakan perkenalkan diri. Eh, Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jarwi Caksono. Saat ini saya mengijak, eh, saya masih salah satu mahasiswa dari Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa, jurusan Teknik Kimia, angkatan 2023. Gitu, Pak.
Oke. Ya, udah berarti udah 2 tahun ya Jalu ya? Iya Pak, udah 2 tahun kurang Oke, lebih. semester 6 ya? Eh, Semester 5 Pak, naik, semester naik 5. semester Oke, 5. oke Jalu. Jalu, kenapa ngambil, sorry, Jalu ikut pelatihan apa sekarang ini? Ikut pelatihan ISO 2000, ISO 9001 2015 itu tentang manajemen mutu Pak. Kenapa mau ambil pelatihan itu? Alasan saya tahu mengambil pelatihan ini sebenarnya untuk mempersiapkan diri saya Pak, untuk apa namanya, untuk mempersiapkan diri saya untuk terjun langsung gitu Pak di dunia industri, karena eh, setahu saya gitu mengambil pelatihan ini tuh membantu saya dan juga membekali pengetahuan saya, membekali diri saya gitu Pak. Hmm. Dengan ikut pelatihan ini juga menjadi nilai tambah gitu Pak, buat saya agar pada saat saya melamar kerja gitu. Oke, baik Jalu. Oke, Jalu ikut pelatihan ini berapa lama? 2 hari Pak, Dua dua hari. hari. 2 hari itu ngapain aja Jalu? Kita kemarin sempat membahas materi Pak, membahas Oke. materi dari 10 sistem manajemen mutu. Mhm. Kemudian ada ice breakingnya juga. Terus kita Mhm. lanjut lagi apa, melihat materi. Kemudian Mhm. eh, setelah itu kita dikasih tugas, eh, Tugas, oke. Tugasnya apa tuh buat dan Jalu? untuk hari kedua kita eh, oh ya, dan juga ini Pak, mengisi eh, kolom deskripsi di YouTube. Oke, Jalu tugasnya apa? Kalau tadi katanya dikasih tugas, tugasnya Jalu apa? Tentang apa? Juga oh iya Pak, tugas saya itu pembuatan laporan A3 Pak. Pembuatan laporan A3. Oke, bisa ceritain nggak? Apaan sih itu pembuatan laporan A3? Iya Pak. Jadi saya metode apa, laporan A3 itu merupakan suatu metode di mana berfungsi itu untuk memecahkan suatu masalah, tapi dia itu secara ringkas gitu Hmm. di satu lembar kertas berbentuk A3 gitu. Kapan kamu ngelakuin laporan A3 itu? Eh, Kapan kita melakukan, pada saat eh, kita pada saat eh, kasus yang kita tangani itu eh, kompleks gitu Pak. Jadi eh, Oke. ketika kita membuat laporan A3 ini, karena dia itu eh, kertasnya hanya berbentuk A3 jadi satu lembar, jadi lebih memudahkan kita dalam apa namanya, menyusun gitu eh, rangkaian-rangkaian isi yang di dalam A3 itu, dan mudah memahaminya gitu. Nah, Jalu, itu pembuatan laporan A3 itu kalau di ISO 9001 masuk ke klausul berapa ya? Eh, itu tentang laporan A3 itu masuk ke, sebentar Pak, masuk Hmm? ke 7.5 Pak. Apa itu 7.5? 7.5 itu sebentar Pak, maaf, ada Hmm? Silakan. 7.5 itu tentang pengendalian informasi terdokumentasi Pak. Oke, jadi masuknya ke pengendalian dokumentasi pengendalian dokumen terinformasi documented information ya, Iya, terdokumentasi. Oke. iya Pak. Oke, baik. Nah, lalu eh, gimana sih cara memastikan kompetensi karyawan sesuai dengan klausul 7.2? Sesuai dengan Klausul 7.2 itu kan tentang kompetensi karyawan. Nah, gimana cara mastiinnya? 7.2 ya Pak. Iya, Itu 7.2 kan kompetensi. eh, iya Pak. Heeh. Nah, itu gimana cara mastiinnya gitu. Mungkin dengan cara menentukan kebutuhan kompetensi berdasarkan tugas dan dan tanggung jawab. Terus menyediakan pelatihan seperti itu Pak, Oke. pelatihan seperti pembinaan juga gitu. Dan Mhm. eh,
di situ kan dicapai nanti pengalaman itu Pak yang diperlukan. Apa pengalaman atau eh, ya pengalaman yang diperlukan. Oke, baik Jalu. Terima kasih ya sudah menjawab 3 pertanyaan dari saya. Jalu silakan kembali untuk melanjutkan aktivitasnya ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, yuk. Selesai ya semua, Destra? Iya Bang. Oke, kalau gitu. Untuk ini langsung ditutup atau gimana Bang? eh tutup aja ya langsung ya. Terus Oh, evaluasinya nanti kita besok 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 lagi aja kayaknya deh ya. Karena udah kemalaman juga, udah maghrib. Oke. oke. Untuk Abang ada sepatah dua kata nggak buat Hmm, nanti? Ini. paling cuma minta testimoninya mereka sih. Nanti aku nggak apa-apa ya. Oke, Bentaran aja ya. Oke. oke Bang. Oke. Ini pindahnya ke gimana nih? Close all room. Ke live room bang, terus live breakout room. Ke live room. Option. Bukan. Live room. Live breakout room. Oke.